Karena kegelisahan kita, ternyata kita sebagai anak-anak sastra melihat sekeliling ternyata banyak juga nih teman-teman sastra yang nggak baca buku. Anak sastra nggak baca buku? Oke. Lebih masif aja untuk menyebarkan info bahwa kita ada pementasan teater nih di sini nih, daripada kita door to door misal ke kampus-kampus. Itu ternyata teman-teman teater kampus juga nggak terlalu tertarik untuk Siapa nih ya? Mana ternyata nih? Teater kampus mana? nggak mau sebut. Iya, karena tadi yang aku bilang persentase penontonnya kan lebih banyak dari orang luar kan, non teater kan. Non-teater Jadi ya. publikasi ini sangat membantu sih di medsos. Wow, jangan digoreng. Oke, betul. Iya sih, kebanyakan aku juga follow ini ya, teater kampus juga sekarang ini memainkan medsos buat Iya, benar. mainin konten gitu. Tapi kamu pernah ini nggak pakai ChatGPT gitu buat bikin konten? Buat bikin konten, jujur pernah sih. Itu lebih ke membantu pekerjaanku aja sih mas, karena aku juga content writer kan, content writer selalu di teks, berhubungan sama teks, tapi sebisa mungkin aku nggak memakai ChatGPT ini sebagai tulang punggung kreativitasku. Cuma buat membantu aja, kayak aku nge-create sendiri, tapi untuk membantu merapihkan atau mengkoreksi tipe-tipe itu aku pakai bantuan ChatGPT. Kamu kerja di mana sih? Di iya. Boleh di-mention ya? Jangan. Aku kerja di salah satu perusahaan properti di Purwokerto. Oke, jadi content creator ya? Jadi content writer. Oh, content writer. Oh, berarti ChatGPT memang buat merapikan ini ya, struktur gitu ya? Iya, betul. Oke, siap. Akhirnya juga kayak content creator itu kayak nanya setiap hari tentang ChatGPT, aku harus gimana hari ini gitu nggak? Enggak. Paling cuma buat inspirasi aja. Kayak misal aku disuruh bikin isu tentang misal kemarin PPN 16 PPN naik jadi 12%. 12%. Nah, untuk mencari infonya aku bisa lewat ChatGPT. Tapi untuk meng-create kontennya aku nulis sendiri. Karena yang tahu audiens dari kan aku. Itu bisa di-compare dengan misalnya di create dengan data ini jadi ngomongin ini ya, marketing ya. Nggak apa-apa kali ya. Boleh. Jadi di create sendiri dengan data customer kita yang punya gitu ya. Iya, Oke. Tapi untuk kreativitas tetap aku mengandalkan diriku karena aku nggak mau jadi kecanduan sama ChatGPT juga kan mas. Ya, Bahaya. banyak sih. Aku juga kecanduan sekarang sih. Oh ya, karena membantu banget. Karena membantu banget. Efisien lah. Kalau nggak salah nih ya, kamu kan punya klub baca ya? Iya, benar. Apa tuh namanya tuh? Namanya Sabtu Minggu. Aku sama 2 temanku namanya Ai dan Alfi. Itu kita tahun berapa ya? Pas Covid itu kita bikin gimana kalau kita bikin akun buat review buku. Akun review buku. Karena kegelisahan kita ternyata kita sebagai anak-anak sastra melihat sekeliling ternyata banyak juga nih teman-teman sastra yang nggak baca buku. Anak sastra nggak baca buku? Oke. Jadi kita pengen ngebantu aja, at least kalau mereka nggak baca, mereka tahu nih keseluruhan ceritanya itu kayak gini. Jadi bisa membantu mereka buat garap-garap tugas, buat skripsi, kayak gitu sih mas. Dari akun Sabtu Minggu Sabtu itu. Minggu. Sekarang gimana? Masih eksis? Sekarang kebetulan karena kita masing-masing punya kesibukan gitu ya, jadi jarang untuk review buku lagi. Tapi ada temanku ini yang mau membangkitkan lagi di Sabtu Minggu. Kayak gitu. Jadi teman-teman bisa cek aja di @sabtoeminggue. Minggue. Karena kita upload karya di hari Sabtu atau Minggu. Makanya dinamain Sabtu Minggu. Di YouTube apa di Instagram. Instagram Di ya? Instagram.
Berarti bentuknya ini ya, reels. Reels gitu, reels pendek. Oke, Ndri, sekarang ini ya balik lagi ke teater ya. Iya, Teater dan buku berarti. benar. Ini aku minta pendapatmu nih tentang teater dan buku ini bisa merespon kehidupan sehari-hari kamu dan kalian gitu. Iya. Gimana nih? Eh, aku merasa saat ini buku ini membantu banget buat aku sebagai makhluk sosial ya Mas, karena banyak peristiwa-peristiwa yang nggak aku alami secara langsung tapi bisa aku baca di buku. Jadi aku merasa bahwa lebih bisa berempati Empati. gitu. Kayak misal ada aku tidak pernah mengalami duka kehilangan orang gitu, tapi ketika aku baca buku aku jadi bisa, oh ternyata kayak gini ya perasaan orang-orang yang ditinggal sama eh, orang-orang terkasih gitu. Jadi lebih kayak oh iya kayak gitu sih Mas. Dan membaca buku ini juga sangat membantu aku di pekerjaanku sekarang sebagai content writer gitu. Karena kebiasaan membaca jadi untuk mencari topik tuh ya lebih mudah dan untuk menulis tuh lebih lebih mudah juga gitu. Karena kebiasaan itu. Terasah gitu ya. Iya. Berarti secara nggak langsung itu buku yang tadi penjelasan kamu itu buku itu bisa menitipkan rasa itu ya. Iya, betul. Ini kan kamu termasuk Gen Z ya. Iya, Gen Z angkatan pertama. Angkatan pertama ya. Ada Bener. ini nggak ada pesan-pesan nggak buat teman-teman Gen Z? Iya. Sebagai Gen Z nih Mas, aku banyak sekali menerima stereotip Gen Z nih kurang banget nih, nggak bisa ini, nggak bisa kerja, nggak bisa menerima pendapat, pengennya healing mulu gitu kan. Tapi aku merasa bahwa banyak loh teman-teman Gen Z yang berkapasitas, yang pinter, yang bisa diandalkan kayak gitu sih. Jadi kayak Gen Z, teman-teman Gen Z jangan jangan kemakan omongan stereotype gitu. Iya loh. Kalian tuh bisa sebenarnya berkapasitas dan karena yang terpapar teknologi banget gitu ya. Jadi kayak tulang punggung teknologi itu sebenarnya ada di Gen Z loh. Apa sih ini pekerjaan ini sih pekerjaan impian dari Gen Z apa sih? Pekerjaan impian dari Gen Z yang bisa jam kerjanya fleksibel. Simpel ya di rumah gitu ya. Iya. Tahu udah TF nih Mas. Iya. Ya gitulah. Nggak tahu sih, tapi kalau kalau aku sendiri sebagai Gen Z, pekerjaan yang aku impikan jadi kreatif sih. Oh masih kreatif ya, kreatif director gitu ya. Kreatif director. Keren. Kreatif director ya. Oh ini kan ada ini ya, ada kayak work from cafe gitu. Iya, work from cafe. Kamu termasuk juga? Termasuk. Tuh biasanya apa, nggarap apa? Hmm, Pekerjaan yang ini reguler apa ada freelance? yang reguler karena aku punya kantor yang dan dibatasi jam kerja. Jadi kalau misalnya WFC ini aku biasanya freelance aja. Atau ketika aku ditugaskan untuk menulis naskah tuh membantu banget sih vibes cafe yang tenang, yang enggak terkotak kayak gitu sih. Kayak ini ya Mas. Ini work from warung. Tapi enak juga loh kayak buat karena jauh dari ini kan jalan raya jadi tuh kayak tenang Silir. Boleh juga. iya kan. Tapi biasanya kalau malam ramai banget. Berarti siang-siang aja Siang aja. yang lebih tenang. Oke, Ndri, apalagi nih ya? Kalau ini kalau apa freelance itu kamu apa sih pekerjaan apa? Kalau freelance itu biasanya aku bikin konten juga. Bikin konten masih tetap ya? Masih tetap gitu. Ada satu lagi freelance sebenarnya, voice over. Aku juga tertarik dengan voice over, cuma kalau voice over kan nggak bisa di cafe berarti Nggak bisa ya. di kamar. Tapi untuk teksnya biasanya aku garapnya di cafe. Oh, kayak ini ya Kak Bimo ya? Kak Bimo, ya. Benar-benar. Itu keren banget sih Kak Bimo. Nah, itu yang menginspirasiku jadi aku pengen mencoba voice over. Itu susah loh, Ndri. Iya, tapi seneng aja, Mas. Voice over itu
ya aku beberapa kali ya Mm. pakai talent voiceover juga. Mm-mm. Oh ini cocok, ini enggak Mm-mm. gitu ya. Tapi kalau melakukan sendiri gitu Mm-mm. susah banget. Susah memang. Susah ya. Tapi karena mungkin aku kebantu juga dengan teater gitu, sering membaca teks, sering dramatical reading, jadi tuh basic-basicnya untuk intonasi atau tone suara itu ada dasarnya. Gitu, Mas. Oh, berarti bisa diimplementasikan ke Iya, betul. industri kreatif ya. Keren, keren. Benar, karena memang Karena memang apa ini? enggak, maksudnya aku sebagai anak teater tuh merasa banyak pekerjaan di luar sana yang ternyata relate sama teater, kayak voice over, kayak content writer juga itu sebenarnya relate juga tekniknya. Kayak drama itu kan bisa diterapin di sitkom kan, ada Iya. banyak, sekarang banyak konten sitkom gitu kan. Kayak gini podcast juga sebenarnya bisa juga. Podcast ya. Kamu pernah ini bikin sitkom gitu? Kebetulan nggak pernah, belum pernah. Tapi tertarik nggak? Sitkom kan lebih sulit ya Mas, karena itu situasi komedi kan. Situasi komedi. Komedinya itu yang sulit. Itu susah ya. Itu yang aku dan teman-teman Klub Makan Malam belum ke sana. Banyak ya sekarang ya, kayak misalnya dia bukan pelaku teater, tapi karena dia menerima banyak konten-konten yang dia memang kosong gitu. Tapi kayak konten kosong itu sekarang kan jadi satu hiburan ya tersendiri di masyarakat. Oh Yendri, Klub Makan Malam ini ada rencana pentas lagi nggak? Kebetulan kita sekarang lagi ngedevelop naskah, Mas. Jadi beberapa bulan ini kita membaca naskah-naskah dari penulis yang lalu-lalu, terus kita akan ngedevelop dari situ. Jadi mungkin naskah akan jadi di Desember. Setelah Desember kita proses latihan-latihan, mungkin akan kemungkinan pentasnya itu di awal tahun depan. Oke. Spill dikit boleh, apa naskah apa? Kita belum final banget nih Mas, naskahnya baru mau banget nulis tahap penulisan, jadi belum fix untuk temanya atau apanya itu belum. Harus nonton nih. Benar. Atau teman-teman bisa juga buat kepo-kepo kegiatan Klub Makan Malam nih. Kayak karena kita dari tadi ngobrolin Klub Makan Malam, bisa follow di @klubmakanmalam di Instagram. @klubmakanmalam. @klubmakanmalam. Betul. Oke Indri, terima kasih banget nih udah ngasih tahu tentang dunia teater, dunia buku, Sama-sama. dunia kreatif. Ya. Oke, next kita ngobrol-ngobrol lagi tentang apa isu-isu yang menarik. Siap. Oke teman-teman, ciao.